Ya, yang jelas kita menawarkan advokasi itu kepada Ibu Rita, tapi kan secara pribadi beliau harus menerima. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan pengacara yang ada sekarang. Beliau ada di sini nih sekarang nih. Ini pengacara ada sekarang. Nanti kita tawarkan bahwa kita akan coba membantu di bidang advokasi ini kepada, sebab jalan satu-satunya kan cuma itu. Kita kan harus juga mendukung penegakan hukum. Jadi kita harus selesaikan juga secara hukum. Kalau nanti ini ditarik kembali oleh Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi, dia lakukan eksaminasi atau gelar perkara, nah itu baru kelihatan di situ. Betul apa enggak, gitu kan? Ya kalau betul, ya silakan. Tapi kalau enggak betul, ya harus dilepas loh. Harus ditangguhkan penahanannya ya. Sampai nanti ada putusan inkrah. Misalnya banding pengadilan tinggi, ya belum boleh ditahan. Kasasi Mahkamah Agung belum boleh ditahan. Nah kalau sudah putusan Mahkamah Agung, itu harus dieksekusi kalau memang Ibu Prita ini salah, tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Lagi ini untuk teman-teman wartawan juga, ini pemasungan kebebasan berbicara kan, dan mengeluarkan ekspresi kan, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan undang-undang pun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Makanya kalau ini jadi DPR nanti itu akan kita robah tentunya. Kuasa hukum dari Ibu Prita. Iya. Kondisinya sampai di gimana Bu Prita? Seperti apa? Apakah dia sekarang sehat atau mengalami? Ya, alhamdulillah dia sehat. Cuma dia mengalami goncangan psikologi. Di mana harus lagi menyayangin anak, dia harus berpisah dengan anaknya. Yang sewajarnya itu tidak perlu terjadi. Nah, kami juga banyak mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan pengacara yang lain ingin bergabung. Ya, tadi sudah juga dari pihak Pak Uci Pligis juga bergabung. Ini merupakan ada suatu nurani dari para pengacara untuk menegakkan kebenaran. Betul. Jadi jangan dianggap pengacara itu seolah ingin mencari nama segala macam, tidak. Itu semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman dari pengacara yang lain gitu kan. Ini memang suatu kejanggalan. Kejanggalan di mana dia punya informasi, dia punya mengalami sendiri, di mana kata dokter secara lisan trombositnya 27.000, tetapi tertulis itu pada hari yang sama 181. Dokter ngambil tindakan medis berdasarkan trombosit 27.000. Yang didiagnosa dia itu DMD, demam berdarah, DBD. Dikasih obat itu, timbul pembengkakan badannya Prita. Sudah di Bu, diri aja dulu Bu. Tahan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyasari, Mbak Mega lebih hafal dari saya. Mulyasari untuk hal-hal langsung mungkin akan disampaikan oleh Ibu Mega, dan nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Untuk kita semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di lapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang. Saya ingat-ingat rasa pernah kesini, apa yang ke satu lagi ya? Pernah kan? Ya, saya ingat. Kalau begitu tempatan sana sih cukup baik, karena saya mendapat laporan mengenai nasib seorang
wanita yang tadi disebut sebagai Mbak Prita Mulyasari, yang menurut saya, karena biasanya dalam laporan singkat dari fraksi PDI Perjuangan yang perlu saya ikuti dalam kesibukan saya merasa bahwa ini adalah satu kasus yang cukup aneh, dan menurut saya ini membuat inilah gambaran dari hukum dan masalah hukum di Indonesia. Makanya saya segera datang sendiri, tidak dengan suatu maksud untuk berkampanye, tetapi untuk mendukung hal-hal yang juga pernah saya rasakan, meskipun dengan satu visi yang berbeda. Jadi Mbak Prita Mulyasari ini, saya kira adik-adik wartawan semua juga sudah mengetahui, dan saya juga menanyakan kepada Pak Cahyo, Ibu Eva dapatnya tahu berita dari mana, justru dari media. Yang saya bilang coba ditelusuri dulu apakah ini satu berita yang benar atau tidak. Nah, ternyata benar. Jadi saya merasa bahwa Mbak Prita mendapatkan satu perlakuan yang tidak atau kurang manusiawi. Karena boleh saja hak warga negara, apalagi di alam demokrasi sekarang, kalau merasa mendapat suatu perlakuan untuk bisa menanyakan atau mengangkat permasalahan tersebut. Mbak Prita merasa bahwa ketika berada di rumah sakit, maka hal-hal yang seharusnya diizinkan, dibolehkan seorang pasien untuk mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, itu merasa tidak bisa diberikan, dan akibat itu mengeluh kepada teman-teman dekatnya yang justru ketika saya mencoba menanyakan secara kronologis, maka Mbak Prita justru tidak mengetahui mengapa keluhan yang disampaikan melalui email ini bisa meluas, mungkin di forward, sehingga dengan demikian sepertinya ada pihak merasa tidak begitu nyaman dan akhirnya membawa Mbak Prita ini ke tempat lembaga pemasyarakatan wanita di Tangerang. Saya tadi telah menginstruksikan kepada Pak Trimedia, langsung kita tadi di tempat Trans 7 sambil saya diwawancara, saya sempat menginstruksikan kepada Sekjen, coba segera panggil, kita ada waktu sedikit untuk segera datang. Saya minta untuk bisa segera dilepaskan, karena hal-hal seperti ini saya kira jangan sampai terjadi lagi. Boleh saja orang kalau tidak nyaman itu menuntut, tetapi juga jangan langsung bisa saja dibawa ke suatu tempat penahanan. Meskipun di sini tadi saya telah tanya kepada ketua lapas di sini bahwa ini sebagai satu tempat penitipan. Jadi saya berharap bahwa media dapat menyampaikan hal ini, dan yang sangat betul memprihatinkan adalah Mbak Prita ini punya 2 anak, satu umur 3, satu umur 1, yang tadi saya tanyakan masih menyusui. Sehingga hal-hal seperti inilah memang pada waktu yang lalu saya selalu mengatakan, bagi proses hukum yang dialami oleh ibu yang masih mempunyai anak kecil itu seharusnya dibuat suatu kekhususan, sehingga dengan demikian hal-hal seperti ini jangan lagi terjadi di bumi Indonesia yang tercinta. Mungkin barangkali Mbak Prita sendiri ingin menerangkan sesuatu, saya silahkan. Kalau umpamanya tidak, juga haknya, jangan dipaksa-paksa. Tapi yang mari kita doakan bersama. Saya sedang mengusahakan untuk hari ini bisa segera dilepaskan, karena tentunya
ada proses yang juga sedang ditangani baik oleh pengacara Mbak Prita, Mbak Eva dan Pak Trimedia, sehingga dengan demikian lebih baik bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan hal-hal yang tidak diinginkan jangan terjadi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini semua hanya kuasa Allah. Hanya kuasa Allah. Dan kuasa Allah mentakdirkan ini berarti datang ke sini menyempatkan diri Ibu. Dan saya sangat pribadi secara pribadi dan keluarga terima kasih. Terima kasih sekali untuk waktu Ibu dan perhatian Ibu kepada kami. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ibu. Kebaikan semuanya, doa semuanya, teman-teman wartawan terutama. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan. Bu Mega, saya mau tanya, bagaimana sikap Bu Mega terhadap undang-undang di itu ya, informasi transaksi internet itu? Apakah Bu Mega Kemaslahatan orang banyak. Coba tolong diingat, saya sudah berkali-kali saya mengatakan hal itu. Nah, sehingga dengan demikian ini ya mestinya nanti menjadi satu bahan pembicaraan bagi para anggota DPR atau fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk bagaimana sekiranya hal-hal yang dialami oleh Mbak Prita ini jangan terjadi lagi, karena tentunya kan dalam pasal-pasal yang ada itu memang sangat mengikat di dalam suatu implementasi di masyarakat. Kalau memang perlu direvisi, saya kira ya sebaiknya ada satu revisi. Revisi itu juga jangan disalahartikan bahwa ada yang dihilangkan, justru bisa ada yang ditambahkan, sehingga dengan demikian undang-undang itu ketika dijalankan, diimplementasikan betul-betul sangat berguna bagi kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan itu apa ya? Bukan keuntungan ya, lebih dari kebaikan sebetulnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.